Dubai? Sekilas dengarnya kayak nama kota mewah di Timur Tengah, yang kebayang gedung tinggi, mobil sport, sama liburan sultan. Tapi yang ini bukan tiket penerbangan, ini nama rokok yang beberapa kali muncul dalam pembahasan peredaran rokok yang diduga ilegal di Indonesia. Yang bikin nama ini sering dibicarakan bukan karena iklannya besar atau punya toko resmi di mana-mana, tapi karena harga jualnya yang jauh lebih murah dibanding rokok bercukai resmi. Di lapangan, produk seperti ini lebih sering disebut beredar lewat jalur non-retail modern. Penjualannya banyak ditemukan di warung kecil, kios pinggir jalan, toko kelontong, sampai penjualan lewat agen dan grup pesan singkat. Karena jalur distribusinya tidak selalu melalui jaringan resmi, penyebarannya bisa berpindah-pindah antar daerah. Untuk kemasan, rokok kategori murah yang beredar di pasar non-cukai umumnya menggunakan format isi 20 batang per bungkus, mengikuti ukuran yang paling umum di pasar Indonesia. Nama, Dubai, memang terdengar premium. Tapi yang membuatnya ramai dibahas justru bukan soal kesan mewahnya, melainkan karena sering dikaitkan dengan fenomena peredaran rokok murah yang muncul di berbagai wilayah. Blitz? Dengar namanya kayak efek cahaya pada kamera atau nama internet super ngebut. Tapi yang satu ini bukan buat download lebih kencang, melainkan nama rokok yang sempat cukup sering muncul dalam pembahasan peredaran rokok yang terindikasi beredar tanpa pita cukai resmi di Indonesia. Kalau dilihat dari karakternya, Blitz dikenal bermain di segmen rokok modern dengan beberapa varian yang pernah disebut beredar, mulai dari filter reguler sampai varian mentol. Jadi secara tampilan dan pilihan rasa, merek ini dibuat terasa seperti produk rokok pabrikan pada umumnya. Untuk kemasan, produk seperti ini umumnya ditemukan dalam format 20 batang per bungkus, format yang paling umum di pasar rokok Indonesia. Yang menarik, berbeda dengan merek rokok besar yang identitas perusahaan dan fasilitas produksinya mudah dikenali, informasi mengenai pabrik atau produsen utama Blitz sendiri tidak banyak terdokumentasi secara terbuka. Karena itu, nama Blitz lebih sering muncul bukan karena profil perusahaannya, tetapi karena pembahasan soal peredaran rokok yang diduga tidak menggunakan cukai resmi. Jadi kalau mendengar nama Blitz, jangan bayangin efek kilat yang membuat nama ini dikenal justru karena sering dikaitkan dengan fenomena rokok non-cukai yang beredar di pasar. Al-Baik? Sekilas dengarnya malah kayak nama restoran ayam goreng. Tapi yang satu ini bukan menu makan siang, melainkan nama rokok yang sempat cukup sering muncul dalam pembahasan peredaran rokok yang terindikasi beredar tanpa pita cukai resmi di Indonesia. Untuk tampilannya, bungkus Al-Baik reguler identik dengan dominasi warna hijau dengan elemen merah. Di dalam satu bungkus, produk ini umumnya berisi 20 batang rokok, mengikuti format yang paling umum di pasar Indonesia. Untuk penjualannya, nama Al-Baik lebih sering dikaitkan dengan jalur non-retail modern seperti warung kecil, kios pinggir jalan, pengecer lokal, hingga distribusi antar daerah dibanding jaringan minimarket besar. Soal asal produksi, dalam sejumlah pembahasan dan laporan lapangan, nama Al-Baik pernah dikaitkan dengan jaringan produksi dari wilayah Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Namun, identitas perusahaan atau pabrik resminya sendiri tidak banyak terdokumentasi secara terbuka, yang lebih sering dibahas justru pola peredarannya. Smith? Kalau dengar namanya, kesannya udah kayak Habib yang suka marah-marah itu. Tapi, nama Smith yang ini justru cukup sering muncul dalam pemberitaan mengenai rokok yang terindikasi beredar tanpa pita cukai resmi, yang berarti masuk kategori rokok ilegal menurut ketentuan cukai yang berlaku. Salah satu hal yang membuat Smith cukup dikenal adalah karena pilihan variannya yang cukup banyak. Berdasarkan temuan di lapangan, Smith diketahui beredar dalam 4 varian utama, yaitu Smith merah, Smith bold hitam, Smith hijau, dan Smith silver. Dari keempat varian tersebut, Smith bold dengan kemasan hitam disebut sebagai salah satu yang paling banyak dicari konsumen. Dalam satu bungkus, Smith umumnya berisi 20 batang rokok. Produk ini biasanya ditemukan di warung-warung tertentu dan toko kelontong yang menjual rokok non-cukai. Mengenai asal produksinya, identitas pabrik resmi Smith tidak banyak terdokumentasi secara terbuka. Namun berbagai laporan dan pembahasan mengenai rokok non-cukai di Indonesia kerap mengaitkan peredaran merek-merek seperti Smith dengan jaringan produksi rokok yang berasal dari wilayah Madura, Jawa Timur, yang selama beberapa tahun terakhir memang sering menjadi sorotan dalam kasus peredaran rokok tanpa cukai. Geboy? Sebentar, ini rokok atau nama pedangdut? Soalnya dengar namanya, yang kebayang malah lagu koplo dan joget di hajatan. Tapi yang satu ini ternyata adalah nama rokok yang cukup sering dibicarakan dalam pembahasan rokok non-cukai di Indonesia. Yang menarik, Geboy merupakan rokok klik atau capsule cigaretta. Jadi, pada filternya terdapat kapsul yang bisa ditekan untuk mengeluarkan sensasi rasa tertentu saat dihisap. Untuk variannya, nama yang paling sering disebut dalam berbagai laporan adalah Geboy Flavor. Geboy juga menjadi sorotan karena beredar tanpa pita cukai resmi, sehingga terindikasi sebagai rokok ilegal menurut ketentuan cukai di Indonesia. Dalam sejumlah laporan, produk ini disebut diproduksi oleh sebuah pabrik rumahan yang dikaitkan dengan PR Sekar Anom, berlokasi di Desa Belumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Untuk peredarannya, Gheboi disebut telah menyebar cukup luas, mulai dari wilayah Madura, berbagai daerah di Jawa Timur, Surabaya, Jakarta, hingga sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Produk ini umumnya ditemukan di warung-warung kecil dan toko kelontong tertentu. Jadi, kalau mendengar nama Gheboi, jangan langsung membayangkan panggung dangdut. Yang membuat nama ini dikenal justru karena identik dengan rokok klik tanpa pita cukai yang peredarannya disebut sudah menjangkau banyak daerah di Indonesia. RJ99. Sekilas namanya malah kayak kode motor balap atau nama proyek rahasia. Tapi buat sebagian perokok, RJ99 dikenal sebagai salah satu merek rokok murah yang sempat ramai diperbincangkan. Dari tampilannya, RJ99 cukup mudah dikenali karena bungkusnya didominasi warna ungu dengan sentuhan hitam dan aksen merah. Di dalam satu bungkusnya biasanya berisi 20 batang rokok. Yang menarik, RJ99 merupakan rokok klik mentol. Jadi, di bagian filternya terdapat kapsul yang harus ditekan atau diklik terlebih dahulu untuk mengaktifkan sensasi mentol dingin saat dihisap. Nama RJ99 juga beberapa kali muncul dalam pembahasan mengenai rokok yang beredar tanpa pita cukai resmi, sehingga terindikasi sebagai rokok ilegal menurut ketentuan cukai di Indonesia. Dalam sejumlah laporan, peredaran RJ99 disebut cukup banyak ditemukan di wilayah Pamekasan, Madura, dan menyebar ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar Madura melalui warung-warung kecil dan toko kelontong tertentu. Untuk asal produksinya, identitas pabrik resminya tidak banyak terdokumentasi secara terbuka. Namun, berbagai laporan mengaitkan RJ99 dengan jaringan produksi rokok non-cukai yang berbasis di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Marlboro. Dari namanya saja sudah ketahuan. Banyak orang bahkan memplesetkannya menjadi Marlboro Bolong. Soalnya, kemasan Marlboro memang dibuat mirip banget dengan Marlboro, mulai dari perpaduan warna merah hitam hingga desain logo dan tata letaknya. Sekilas, orang bisa mengira ini adalah Marlboro asli. Di dalam satu bungkusnya biasanya berisi 20 batang rokok. Namun, yang membuat Marlboro sering jadi sorotan bukan cuma kemasannya yang menyerupai merek terkenal, melainkan karena produk ini beredar tanpa pita cukai resmi, sehingga terindikasi sebagai rokok ilegal. Berdasarkan laporan media, Marlboro diduga kuat diproduksi di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Bahkan pada November 2025, aparat Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY mengamankan 84 karton rokok ilegal, termasuk merek Marlboro, yang dikirim menggunakan truk box dan berhasil menembus hingga kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi, kalau mendengar nama Marlboro, jangan heran kalau banyak orang langsung bilang, "Oh, itu Marlboro bolong." Karena yang paling melekat dari merek ini memang kemasannya yang sangat menyerupai Marlboro dan peredarannya yang sudah sampai keluar Madura. Slava. Namanya terdengar seperti rokok impor dari Eropa Timur. Tapi di Indonesia, Slava justru dikenal sebagai salah satu merek rokok murah yang sempat ramai diperbincangkan. Slava identik dengan bungkus berwarna ungu dan umumnya berisi 20 batang per bungkus. Yang menarik, Slava merupakan rokok klik mentol. Jadi, di bagian filternya ada kapsul yang bisa ditekan atau diklik terlebih dahulu untuk mengeluarkan sensasi mentol dingin saat dihisap. Nama Slava juga beberapa kali dikaitkan dengan rokok yang beredar tanpa pita cukai resmi, sehingga terindikasi sebagai rokok ilegal. Peredarannya disebut ditemukan di Bangka Barat, Jambi, hingga sejumlah daerah lain di Sumatera dan banyak dijumpai di warung-warung kecil. Sementara untuk asal produksinya, sering dikaitkan dengan jaringan produksi rokok non-cukai dari daerah Jawa Timur. Boss Cafe Latte. Dengar namanya sih kayak menu kopi di kafe. Tapi ternyata, ini adalah nama salah satu merek rokok yang cukup sering muncul dalam pemberitaan rokok ilegal. Yang unik, Boss Cafe Latte menggunakan nama yang identik dengan minuman kopi, sehingga terdengar berbeda dibanding merek rokok pada umumnya. Rokok ini umumnya berisi 20 batang per bungkus. Secara tampilan, kemasan Boss Cafe Latte didominasi warna silver dengan aksen hitam dan elemen bergaya premium, membuatnya sekilas terlihat seperti produk rokok kelas atas. Nama Cafe Latte yang tercetak pada bungkusnya juga menjadi ciri khas yang membuat merek ini mudah diingat. Berdasarkan sejumlah laporan media, Boss Cafe Latte diproduksi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dan beredar tanpa pita cukai resmi, sehingga terindikasi sebagai rokok ilegal. Bahkan, peredarannya disebut sudah menembus berbagai daerah di Sulawesi, mulai dari Maras, Baru, Luhuk Utara, Gorontalo, Konawe, Poso, hingga Kepulauan Banggai. Jadi, meskipun namanya terdengar seperti minuman di kafe, Boss Cafe Latte justru lebih dikenal karena kemasannya yang premium dan peredarannya sebagai rokok non-cukai hingga keluar Pulau Jawa. Flash. Namanya sih kayak superhero yang larinya super cepat. Tapi yang satu ini justru dikenal sebagai salah satu merek rokok yang cukup sering dibicarakan dalam peredaran rokok non-cukai. Flash Mild hadir dalam bungkus berwarna putih dan biru dengan isi 20 batang per bungkus. Berdasarkan laporan media, rokok ini diduga diproduksi oleh sebuah pabrik di Desa Tampojung Pregi, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Nama Flash juga beberapa kali dikaitkan dengan rokok yang beredar tanpa pita cukai resmi sehingga terindikasi sebagai rokok ilegal. Menurut laporan tersebut, peredarannya disebut sudah meluas, mulai dari Pamekasan hingga lintas provinsi.